saya potong di sini. Ya begitu juga ini ada cabangnya di sini pada saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Api Syam. Kali ini saya datang lagi untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman, agar teman-teman juga nantinya bisa terbantu, sehingga nantinya teman-teman juga bisa menghasilkan karya-karya seni bonsai dengan proses yang agak lebih cepat. Kemudian tentunya juga karakternya yang sangat unik. Nah, di layar ini teman, ini adalah salah satu bahan bonsai sancang saya yang saya proses melalui penggabungan dari beberapa cabang stekan yang kemudian saya gabung dengan melilit kawat, dan tentunya di sini sudah melalui beberapa kali tahapan proses. Nah, sehingga jadilah karakternya yang demikian ini. Nah, di bahan ini teman, kebetulan ada 7 cabang stekan yang saya gabung. Nah, ini masih sangat jelas kelihatan cabang-cabang indukan yang pernah saya gabung itu. Ya, ini sangat jelas sekali. Ini indukan. Ya. Nah, dan setelah dianggap sudah melekat penggabungannya dan sudah dianggap kuat, maka kita mulai mengadakan pemotongan. Nah, untuk tahapan pertama teman, saya adakan pemotongan pada sekitar pangkal ini, supaya di sini sudah mulai nampak ada proses pengecilan ke atas nantinya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar ini adalah bekas potongan, tentunya dari cabang atau bagian daripada penggabungan itu ya. Jadi ini ada indukan ya, naik ke sini saya potong di sini ya. Begitu juga ini ada cabangnya di sini pada saat saya gabung, ini tumbuh juga di sini saya potong. Ini indukannya yang di atas juga saya potong. Begitu seterusnya sampai kelihatan sangat mengerucut ya. Ini juga batang yang ini ke atas saya potong di sini. Ya, jadi untuk proses awal pemotongan ini teman bisa dilakukan sekitar 4 bulan sejak kita tanam dari bahan penggabungan ini. Kemudian sekitar 2 bulan ke depan ya, barulah kita adakan lagi pemotongan pada bagian atas. Ya, jadi ini ada saya potong lagi. Ya, kemudian dipotong lagi sekitar ini, dan yang tersisa nantinya sisa 1 ke atas untuk persiapan mahkotanya. Dan ini saya sudah potong juga supaya terjadi proses pengecilan di sini. Ya, sehingga nantinya di sinilah dia punya alur mahkota. Ya, untuk pengembangan cabang-cabang dan ranting ya di sekitar ini sudah beberapa saya seleksi untuk saya siapkan. Nah, kelebihan daripada teknik penggabungan ini teman, yang pertama tentu proses untuk mendapatkan bahan yang agak lebih cepat membesar, kemudian karakter batang yang dihasilkan juga sangat unik, dan kelebihan daripada teknik penggabungan ini teman ada beberapa. Yang pertama adalah prosesnya agak lebih cepat jika dibandingkan dengan hanya menanam stekan 1 persatu. Kemudian karakter batang yang dihasilkan juga tentu sangat unik dan sangat jauh berbeda dengan yang batang tunggal. Nah, disinilah karakter yang
menurut saya paling menarik, sehingga terkadang saya lebih memilih untuk mengadakan penggabungan mulai dari bahan bonsai asam Jawa, kemudian termasuk sancang ini, kemudian dolar, ataupun jenis-jenis fikus yang lain. Untuk teknik penggabungan ini teman, ada beberapa kelebihannya. Di antaranya prosesnya bisa lebih cepat, jadi kita bisa menghasilkan batang yang besar dengan proses yang cepat jika dibandingkan dengan hanya menanam stekan satu persatu. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menghasilkan karakter batang yang unik. Ya, termasuk juga pada bagian bawah di sini tentunya jauh lebih unik jika dibandingkan hanya dengan menanam satu persatu saja. Nah, kemudian untuk menghasilkan yang demikian ini, ya tentu juga ada beberapa teknik yang harus kita lakukan pada saat kita mau memilih bahan agar nantinya jangan mati. Ya, karena terkadang ada teman yang sudah melakukan proses seperti ini tapi begitu ditanam mati. Ya, karena itu ada mungkin kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Karena itu sebaiknya teman-teman perhatikan prosesnya, karena ini tuh yang terpenting adalah prosesnya. Soal hasil itu nantilah belakangan akan terbentuk sendiri. Ya baik teman, silakan diperhatikan bagaimana saya memproses ini supaya bisa tumbuh dengan baik. Nah, sekarang perhatikan teman supaya bisa berhasil tumbuh. Nah, yang pertama kita potong di bawah pangkal daun. Ya, kira-kira seperti ini. Ya. Nah, kalau teman-teman potong di sini kemudian tanam di sini, itu akan tumbuh. Tetapi risikonya ya lebih besar juga untuk mati. Kenapa? Karena ini untuk proses tumbuhnya akar antara ini dengan ini agak lama. Nah, tetapi kalau di sekitar pangkal daun seperti ini, itu akan cepat keluar akar di sini teman. Ya, jadi itu yang pertama yang harus kita ketahui. Ya, terkadang ada yang mati karena mungkin potongnya di sini, tanamnya di sini. Ya, masih mending kalau ditanam di sini sekitar pangkal daun ini. Ya, nah itu yang harus kita ketahui ya. Jadi ini saya potong, kemudian buang semua daun. Nah, ini ada beberapa cabang saya ambil ya untuk saya gabung lagi. Ya, jadi potongnya di bawah pangkal daun ya. Nah, ini supaya nantinya akan keluar akar di situ. Nah, bagi teman-teman yang kebetulan tinggalnya di daerah Bone, ya apalagi kalau agak dekat dari rumah saya, silakan mampir untuk ambil bahan sancang. Kalau memang teman-teman butuh bahan sancang, di sini ada beberapa saya tanam untuk memang saya siapkan untuk seperti ini. Ya, sudah banyak teman-teman kita di sini yang datang di sini ambil dan dia kembangkan juga. Ya, jadi selalu memotongnya itu dekat dari pangkal daun.
Nah, ini saya sudah siapkan 11 ya, ada 11 cabang stekan untuk saya gabung lagi. Nah, tentunya ini agak lebih besar dibandingkan yang tadi ya, karena yang tadi itu hanya 7 cabang stekan, kalau ini ada 11. Kemudian karena nantinya kita akan adakan proses pemotongan secara bertahap, maka untuk mengikatnya nanti juga kita harus punya teknik tersendiri. Ya, baik, silakan diperhatikan. Ya, nanti ini saya siapkan untuk 3 kali proses pemotongan ya. Jadi saya ambil satu dulu yang paling besar, yang paling panjang, 2, 4 ya. Nah, caranya supaya mudah nanti teknik potongnya ya, kita mulai di sini ya. Jadi saya siapkan yang meliuk ini di tengah, yang terbesar. Nah, kemudian diikat. Ya, di mana kira-kira batas ketinggian maksimalnya nanti kita ikat di situ. Ya, taruhlah misalnya di sini saya ikat. Ya, ini untuk pertama ya. Nah, kemudian yang kedua, jadi saya siapkan lagi sekitar 3 ya, 3 ya. Jadi nanti terakhir juga 4. Ya, ini sudah 2 prosesnya. Ya, ini lagi yang 1. Ya, ini ada 4 ya. Jadi untuk yang terakhir ini ya, kita ikat lagi di bawahnya yang tadi. Nah, dengan demikian teman, kita dengan mudah memotong nanti ini satu persatu yang pada bagian bawah. Setelah itu kita juga potong di sini, itu sangat mudah. Kemudian nantinya teman, tanamnya kita buat mengangkat sedikit ya, untuk menghasilkan karakter yang seperti bahan gabungan saya tadinya. Ya, jadi kita buat mengangkat sedikit ya, supaya bisa melebar sedikit di tengahnya atau di bagian bawah. Ya, nanti juga pada saat sudah tumbuh kita bisa arahkan kembali akar-akarnya supaya jangan tumpang tindih. Nah, seperti inilah teman. Jadi tinggal kita tanam, dan setelah tumbuh dengan baik dan sudah menyatu ya, sekitar 4 bulan kemudian kita sudah bisa potong pada batas ikat yang pertama ini. Kemudian 2 bulan lagi ke depan bisa dipotong lagi yang di atasnya. Kemudian 1 bulan lagi ke depannya bisa dipotong untuk pada bagian atas. Ya, demikianlah teman teknik yang saya tampilkan pada kesempatan ini. Semoga bisa memberikan sedikit bantuan kepada teman-teman untuk bisa berekspresi secara lebih baik terhadap seni membonsai. Demikianlah teman teknik yang saya berikan pada kesempatan ini, dengan harapan tentunya semoga teman-teman bisa mendapatkan lagi satu ilmu yang bisa teman-teman terapkan dalam berkarya seni bonsai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.